Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana dua pembenci, yakni Hasto Kristianto dan juga Rocky Gerung, kembali melontarkan fitnah tuduhan liar kepada Pak Jokowi. Tapi tidak hanya ke Pak Jokowi ternyata, Rocky Gerung malah ingin menggiring opini masyarakat kalau yang dituduh raja kecil oleh Pak Prabowo adalah Mas Gibran. Wah, ini kan tentu sebuah framing yang sangat jahat, teman-teman. Upaya untuk menjatuhkan wakil presiden. Tapi ya, tenang saja. Di video ini kita juga akan melihat bagaimana netizen membongkar bagaimana kejahatan-kejahatan korupsi dari Partai Banteng. Dan juga ada Bung Adi Praitno dan Bung Hasan Nasbi yang melakukan skakmat dan membungkam mulut jahat Rocky Gerung. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Biasanya raja kecil itu fotonya nggak ada di sebelah kiri sini biasanya. Kita mau cari keterangan sebetulnya. Dalam upaya mencari keterangan itu, akal sehat kita mesti kita tuntun dengan baik itu. Kalau saya rumuskan, ada kegelisahan pada Presiden Prabowo. Yang dia harus ucapkan dengan metafor itu. Raja kecil itu. Sangat mungkin yang dimaksud adalah anak kecil yang ingin jadi raja. Akibat desoekarnoisasi yang dilakukan oleh Orde Baru. Dan dalam konteks seperti ini, dalam disertasi saya juga tegaskan bahwa Presiden Jokowi ini juga pada dasarnya melakukan desoekarnoisasi jilid kedua. Berbagai konsep-konsep tentang Trisakti pola pembangunan semesta berencana itu tidak diimplementasikan dengan baik. Dari awal Pak Jokowi jadi presiden, Pak Hasto ini salah satu yang paling dekat sama Pak Jokowi kan, dan malah orang-orang kayak Mbak Puan, Bambang Pacul sebenarnya nggak sedekat Hasto dengan Pak Jokowi dulu. Artinya yang paling menikmati kepresidenan Pak Jokowi ya mungkin Mas Hasto. Ya. Karena Hasto selalu jual Bu Mega kan. Iya. Karena dia yang, kalau Puan kan sibuk di DPR, Bambang Pacul sibuk di DPR, yang sehari-hari bisa datang kapan saja di Teguh Umar. Ibu ini paling senang kan kalau siang tuh makan nasi padang ditemenin kan gitu. Nasi padang ya, dia hobinya mah nasi padang tuh kalau siang, ya kan. Nah, kemudian mungkin pagi ngopi, asok kan bisa. Apalagi kantornya Hasto di Jalan Sultan Syahrir, belok dikit aja udah Teguh Umar tuh, nggak sampai 500 meter. Nah orang ini sibuk di DPR semuanya. Nah otomatis Pak Jokowi lebih confident kalau ketemu sama Hasto, karena atas nama Bu Mega. Ya, informasi apapun tentang Ibu Mega Hasto lebih banyak tahu kan. Ini kan kekecewaan aja lah. Ya kan, sudah bermimpi bahwa Ganjar akan jadi presiden. Ya kan, PDIP menang lagi. Karena di situ ada Jokowi, tiba-tiba Jokowi pindah. Kekecewaan itu luar biasa gitu loh. Di tengah semua orang tunduk dan tegak lurus dengan Prabowo Subianto, di tengah semua partai politik tegak lurus, sami'na wa ta'na dengan Prabowo Subianto. Tapi ada raja kecil yang punya cali di atas rata-rata, menentang, membangkang, dan mungkin mereka tidak happy dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Jadi wajar kalau kemudian banyak pihak sampai hari ini bertanya-tanya dan menduga-duga, siapakah raja kecil ini yang nyalinya mantap semantap-mantapnya, mengingat Prabowo Subianto adalah presiden yang saya kira memiliki dukungan politik yang cukup luar biasa. Mari kita cek satu persatu, mana ada di negara kita ini eksponen, kekuatan, termasuk partai politik yang mau menentang Prabowo Subianto. Tapi tiba-tiba pengakuan Prabowo ketika ada raja kecil yang kemudian protes dan menentang dirinya akibat efisiensi, itulah yang kemudian sampai hari ini sedang dicari siapakah orangnya. Tapi kalau menurut saya, raja kecil yang dimaksud oleh Prabowo adalah birokrasi. Kita tahu bahwa birokrasi adalah satu institusi yang selama ini memang mendapatkan fasilitas yang berlimpah, anggaran-anggaran yang berlimpah, dan mereka itu nyaris tidak tersentuh sama sekali. Mereka itu banyak sekali aktivitasnya, kunjungan kerja,
sosialisasi, seminar-seminar, FGD, dan seterusnya, dan seterusnya. Birokrasi ini saya kira hampir semua ada di lembaga-lembaga yang dimiliki oleh negara. Baik lembaga yang ada di pusat, di provinsi, kabupaten, dan hingga tingkat kota, anggaran mereka cukup berlimpah. Dan itulah yang sepertinya menurut Prabowo, ketika diberlakukan efisiensi anggaran di semua kementerian, di semua departemen, ada pihak tertentu yang kemudian merasa terganggu dan membangkang. Siapakah mereka itu? Adalah birokrasi. Siapakah birokrasi itu? Adalah oknum-oknum aparatus-aparatus sipil negara yang selama ini memang selalu disorot. Mereka itu dianggap boros, mereka itu dianggap selalu mendapatkan fasilitas di atas rata-rata, tapi kinerjanya itu jauh panggang dari api. Kita tahu kalau kita bicara tentang birokrasi di Indonesia, itu kan birokrasi yang buruk, berbelit-belit, dan kemudian memang tidak pernah transparan. Itulah yang kemudian begitu banyak pihak mengapresiasi. Ketika ada efisiensi ini kemudian dilakukan di berbagai tempat oleh Prabowo, ini tentu untuk menghilangkan kemewahan-kemewahan yang dimiliki oleh para raja kecil ini. Bukan main, ternyata ada kepala daerah terpilih dari PDIP berstatus tersangka karena terlibat 3 kasus korupsi sekaligus. Politisi PDIP sekaligus Wali Kota Semarang Hafarita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka atas 3 kasus korupsi sekaligus di lingkungan Pemkot Semarang, Selasa 11 Februari 2025. Sebelumnya, politisi PDIP Hafarita Gunaryanti tersebut rupanya berulang kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. Pemanggilan terhadap Wali Kota Semarang Hafarita Gunaryanti Rahayu oleh KPK merupakan yang keempat kalinya. Sebelumnya, Hafarita tidak memenuhi panggilan KPK pada 17 Januari dan 22 Januari 2025. KPK juga telah menambahkan masa cegah berpergian ke luar negeri terhadap Hafarita. Politisi PDIP sekaligus Wali Kota Semarang Hafarita Gunaryanti diduga kuat terlibat tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023 hingga 2024. Kedua Wali Kota Semarang Hafarita Gunaryanti Rahayu juga ditengarai melakukan korupsi berupa pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang. Ketiga politisi PDIP Hafarita Gunaryanti diduga kuat korupsi dengan menerima gratifikasi pada tahun 2023 sampai 2024. Sementara KPK telah menetapkan 4 orang tersangka lainnya terkait kasus korupsi yang melibatkan politisi PDIP Hafarita Gunaryanti Rahayu termasuk suaminya Awin Basri. Wali Kota Semarang menambah daftar panjang koruptor di PDIP. Tertentu lah, tapi ada saja. Siapa? Ya, jangan memaksakan, ini kan presiden tahu lah ini orangnya siapa gitu. Ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Raja kecil. Nah, katanya raja kecil ini melawan nih soal efisiensi. Ini boleh dijelaskan nggak Pak? Ya, ini berlaku umum aja lah. Kan selalu ada aja orang yang keberatan dengan ini. Karena selama ini mungkin keenakan makan berlemak ini kan. Dan nggak mau menahan selera makannya setelah ini kan gitu. Jadi adalah ini berlaku umum lah. Ada aja di beberapa tempat ada aja orang yang resisten dengan ini. Tapi kita kan nggak anti dengan masalah-masalah, nggak anti dengan orang yang seperti ini. Jadi yang jelas kita harus jalan terus nih. Kita tidak akan menutup mata bahwa ada orang yang menolak. Tapi kan sebenarnya mereka menolak lebih karena selama ini sudah keenakan dengan makan-makan berlemak ini. Gitu. Nah itu Pak, sebenarnya yang dimaksud tidak menunjuk nama tertentu lah. Tapi ada saja. Siapa? Ya, jangan memaksakan, ini kan presiden tahu lah ini orangnya siapa gitu.
Jadi yang dimaksud raja kecil bukan yang punya pengaruh kuat di kabinet merah putih ya, Bang Daniel? Ya, yang raja kerja kan kalau raja kecil ya tentu tersebar ya Mbak. Tentu mereka-mereka yang secara langsung terganggu dengan kebijakan-kebijakan presiden, terutama terkait dengan upaya presiden melakukan efisiensi, upaya presiden menghadirkan pemerintahan yang bersih, upaya presiden agar agenda pembangunan kita itu dilandasi dengan keadilan dan berkeadilan, di mana hukum itu diterapkan dengan baik dan sebagainya. Itu mereka-mereka yang kemudian berkeberatan dengan upaya-upaya tersebutlah itu yang disindir, itu yang diperingati oleh Presiden Prabowo Subianto. Oke, baik. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana framing jahat dari Rocky Gerung berusaha untuk menggiring opini masyarakat agar ya yang tertuduh sebagai raja kecil yang ingin melawan Pak Prabowo, yaitu Mas Gibran. Ya disebutkan oleh Rocky Gerung anak kecil yang ingin menjadi raja. Ini kan sesuai dengan narasi-narasi liar, narasi-narasi jahat yang memang mereka bangun sejak Mas Gibran dilantik sebagai wakil presiden. Dan apakah ini upaya untuk menjatuhkan marwah wakil presiden dan memecah hubungan Pak Prabowo dengan Mas Gibran? Ya tentu nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutan narasi jahatnya, teman-teman. Tapi ya untungnya ada Bung Adi Praitno dan juga Bung Hasan Nasbi yang meluruskan apa yang menjadi narasi liar dari Rocky Gerung, yang mengatakan bahwa ternyata ya yang disebut dengan raja kecil itu yang orang-orang yang ada di birokrat ini, teman-teman. Dan masuk akal. Dulunya birokrat-birokrat ini ataupun PNS-PNS, ASN-ASN yang eselon 1, eselon 2, ya bisalah kita dengarkan info-infonya dari para menteri-menteri, teman-teman. Kalau mereka naik pesawat pakai bisnis kelas, ya ini kan tidur di hotel bintang 5, bintang 4. Ini kan hal-hal yang membuang-buang anggaran gitu. Kenapa harus bisnis kelas? Kenapa nggak ekonomi aja gitu? Kan harganya jauh beda, teman-teman. Dan terkadang ada kegiatan-kegiatan di akhir-akhir tahun atau menjelang-menjelang akhir tahun dari para PNS-PNS ini, katanya FGD lah, katanya pelatihan lah di hotel, nginap di hotel, ada uang sakunya. Ya itu kan sebuah pemborosan anggaran negara, dan mungkin hal-hal seperti ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Dan ASN-ASN yang betul-betul bekerja ke pelosok, bekerja ke bawah, membantu masyarakat, betul-betul ikhlas bekerja, ya mereka yang dilukai, teman-teman. Dan bagaimana tadi ya Hasto Kristianto kembali menyenggol Pak Jokowi tentang Soekarno lagi Soekarno, teman-teman. Dan bagaimana tadi Bung Zulfan Lindan langsung membongkar sebuah tabir bahwa ya yang menikmati 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi di kubu Banteng ya Hasto, teman-teman. Mungkin itulah alasan kenapa setelah 10 tahun, mungkin 9 tahun bukan 10 tahun. Mungkin itulah alasan kenapa ketika Pak Jokowi berpisah dengan PDIP ya Hasto yang paling teriak kencang, karena piringnya sudah tidak terisi lagi, teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.